Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang profesional M101 yang dipersembahkan oleh Young Indonesia Professionals Association in Taiwan. Sebuah kebahagiaan bisa bertemu dengan teman-teman profesional di Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Mario selaku moderator dari acara hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau coba tanya kabar teman-teman dulu nih. Apa kabarnya? Kalau baik, boleh banget nih kirim kirim reaction lah di line. Mana nih reaction nih? Kirim jempol lah, jempol. Kirim jempol kayak gitu teman-teman. Oke, udah kirim jempol, mantep-mantep semua. Oke, by the way, kalau saya lihat dari list pendaftaran ini peserta hari ini nggak cuma dari Taiwan nih, tapi ada juga dari Indonesia dan juga dari negara lain. Nah ini teman-teman boleh ketik di kolom chat nggak asal dari mana semua, dari Taiwan atau kemarin ada dari prefix 67, prefix 44 itu dari negara mana ya? Ya bisa dicat teman-teman dari negara, oh dari Taipei, dari New Taipei City. Banyak juga ya. Nah, seperti event-event online lainnya, kita juga ada beberapa teknis yang harus saya kasih tahu nih ke teman-teman di acara hari ini. Yang pertama, saya minta teman-teman untuk open kamera di Zoom biar pembicaranya nanti nggak ngomong sendirian ya. Lalu yang kedua, untuk sesi Q&A, pertanyaan bisa dikirim melalui Slido seperti yang di-share nanti di layar teman-teman. Ketiga juga untuk acara kali ini, diusahakan teman-teman pakai laptop semua ya, simak dengan materinya baik-baik dan juga jangan lupa follow Instagram YIPA Taiwan di @yipa.tw. Mungkin teman-teman profesional di sini juga sudah tahu apa itu YIPA TW dan juga ada beberapa mungkin belum kenal YIPA TW. Untuk itu saya mengundang saudara Iman selaku Vice Executive Director dari YIPA Taiwan untuk menyambut kita semua. Saudara Iman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih buat moderator Mario. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang untuk seluruh peserta dan saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang sudah hadir, baik dari organisasi seperti IDN, PPI, Perpita, dan APIT. Dan teman-teman yang sudah mendaftar, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung di acara kali ini yang mudah-mudahan acara kali ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman mendapatkan pengalaman lebih tentang materi yang akan nanti disampaikan. Nah, terkait dengan YIPA sendiri, mungkin sekilas saja saya sampaikan, kita sudah berdiri dari tahun lalu ya, kita sudah berbagai macam kegiatan kita lakukan, terutama untuk menjaring teman-teman profesional ataupun teman-teman pelajar yang ingin segera beralih ke dunia profesional, khususnya di Taiwan. Nah, bagi teman-teman yang nanti ada ketertarikan untuk lebih tahu, mungkin bisa nanti ikuti aja Instagram kita, yipa.tw, dan mungkin nanti juga bisa coba ikut acara-acara kita selanjutnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dan sekali lagi terima kasih semuanya sudah bisa hadir di acara kita kali ini. Ya, silakan Mario. Terima kasih Saudara Iman atas sambutannya. Nah, teman-teman, biar acara kita nggak tegang amat nih, karena aku juga tegang. Jadi kita main ice breaking bentar nih. Dan juga ini mungkin ice breaking ini bisa jadi momen untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, mana nih link ice breakingnya nih? Kita coba cek di Menti ya. Menti. Ya, dari panitia boleh di-share barcode-nya biar teman-teman juga bisa ikut main game nih. Teman-teman tinggal di-scan ya, atau mungkin ketik di www.menti.com lalu masukin kodenya 66314428. Oke, kita scan dulu. Lalu jangan lupa ketik love ya teman-teman, ketik tombol hati itu. Nah, sekarang udah 6 orang, 7 orang yang join, 9 orang, 11 orang, 13, 14, 15. Oke, dalam 20 detik lagi lah kita mulai ya.
Oke, mungkin bisa di-start dari panitia, biar kita bisa mulai gamenya. Nah, pertanyaan pertama yaitu ekspektasi apa yang kamu harapkan di event kali ini? Ekspektasi, ya, jadi ntar diharapkan dari setelah event ini ada dapat sesuatu apa? Oh ya, nambah skill, dapat pengalaman soal PM, belajar PM, jadi PM, bagaimana menjadi PM, mengenal tentang, wah ini cocok banget kalau gitu untuk join acara kali ini ya. Learn how, oh ya, ya dapat knowledge baru ya, pasti pasti dapat banyak banget lah hari ini. Kenalan sama teman baru. Ya, semoga nanti kita juga nanti ke depannya bisa ada event online, offline ya di Taiwan ya, biar juga kenal makin lebih enak juga. Oke, mengenal lebih banyak tentang product management. Oke, oke. Oke, kita mulai ke pertanyaan berikutnya nih. Apa nih? Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan pertama. Ready to play. Oke, pertanyaan pertama kita coba muncul. Oh, teman-teman boleh tulis nickname-nya juga kalau misalnya diminta tulis nickname ya. Wah, ini jawabnya makin cepat makin bagus nih. Apa yang tidak merupakan tanggung jawab dari product manager? 3, 2, 1, kita waktunya habis. Jawaban yang benar troubleshooting ya. Nanti kita bisa makin belajar banyak lagi nih dari Rahmat yang udah ahli di bidang ini. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini aku nomor 1 nih. Ayo teman-teman jangan mau kalah ya. Oke, pertanyaan kedua dari 4 pertanyaan. Apa yang tidak merupakan step dari product life cycle? Oh, jawabannya yang benar selling ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini yang nomor 1 siapa nih MLI nih? Dari kodenya kode Swedia. Oke, pertanyaan ketiga teman-teman. Makin cepat makin banyak nih poinnya nih. Semua pertanyaan ini tentang product management ya. Jadi sesuai dengan di mana Rahmat bekerja sekarang. Ada dua lokasi nih. Pilih salah satunya aja. Oh iya, benar semua. Oh, Jazz Live salah tuh. Berapa? Rata-rata jawabnya benar lah. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir ya. Wah, ini ketat banget nih poin-poinnya nih. Stinglicious. Pertanyaan terakhir. Kapan YIPA itu didirikan? Kira-kira kapan ya? Wah, 2021. Semua udah pada jawab benar ya. Cuma 3 yang jawab salah. Nah, kita lihat siapa yang pemenangnya di game kali ini. Wah, Stinglicious nih kayaknya menang nih. Cepet banget Stinglicious ini. Wah, selamat ya buat Stinglicious. Ini siapa nih? Mungkin bisa kasih
stiker jempol lain nih biar kita tahu nih siapa yang menang nih. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join game ya. Ya, selanjutnya ini nih yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu kita bakal masuk ke main course dari event kita hari ini, yaitu pembahasan dari speaker kita, Rahmat Setiawan. Beliau merupakan project manager di hasjazzhipster.com. Selain itu juga merupakan fasilitator of product management class di Binar Academy. Nah, ini kayaknya sangat menarik nih, dapat dua title yang tinggi-tinggi ini. Aku yakin kita bisa belajar banyak hari ini. Sebelum saya mengundang Rahmat, saya mau mengingatkan teman-teman jika ada pertanyaan ya, sekali saya bisa masuk ke Slido dan masukkan pertanyaan Anda di sana. Pertanyaan yang kami pilih berasal dari Slido dan juga kita akan membuka kesempatan teman-teman yang mau open mic. Nanti tinggal mungkin pas di sesi Q&A tinggal kasih angkat tangan aja. Tak perlu berlama-lama lagi, silakan Rahmat, the stage is yours. Oke, cek. Oke, thank you Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya ya untuk hadir di webinar kita di event IPA yang kedua di tahun ini. Kebetulan saya diamanahkan untuk sharing-sharing ya kepada teman-teman semua yang terutama tertarik banget untuk bisa belajar tentang product management. Nah, kebetulan saya juga sekarang sedang bekerja menjadi seorang project manager dan kebetulan bidang yang saya kerjakan yaitu di bagian development, software development. Terus juga saat ini saya juga sedang menjadi fasilitator di salah satu edutech terbesar di Indonesia yaitu di Binar Academy dan itu saya ngajar tentang product management. Oke. Kelihatan ya slide saya ya? Nah, selain saya bekerja menjadi seorang project manager dan juga menjadi fasilitator, saya dulu S1-nya di International Program of Industrial Engineering di Universitas Islam Indonesia. Lalu setelah itu saya lanjut S2 di Taiwan ya, di NTUST. Kebetulan jurusannya juga mirip-mirip, masih linear, yaitu Industrial Management. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk follow up tentang keilmuan product management atau data science ataupun terkait dengan teknologi, kalian bisa follow aku juga di Instagram @rahmat.setiawan atau ke LinkedIn saya untuk connect ya, biar kita bisa berjejaring. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Binar ya, mungkin kalau kalian nanti tertarik mau jadi PM dan pengen belajar dari nol ya, dari dasar. Nah, kebetulan di Binar itu sangat komprehensif sih pembelajaran tentang product management, mulai dari programming introduction, karena kita sebagai PM itu juga setidaknya mengenal ya tentang logika berpikir dalam coding atau programming, terus akan belajar tentang UI UX, user interface and experience designs introductions, terus juga ada banyak sekali sebenarnya pelajaran yang kita akan hadapi atau pelajari ketika belajar tentang product management. Nah, tentunya dari beberapa istilah-istilah ini mungkin ada yang familiar ya, kayak mungkin design thinking kan pernah dengar, atau tentang product requirement documents, atau tentang SDLC atau software development life cycle. Nah, itu banyak istilah-istilah yang familiar ya buat kita. Nah, secara overall ini terlalu kebanyakan ya kalau misalnya saya sharing untuk hari ini. Jadi hari ini kita coba untuk belajari yang benar-benar untuk introduction aja. Jadi saya tidak ingin meng-sharing tentang semuanya karena waktunya terbatas ya teman-teman ya. Jadi nanti aku akan coba kerucut kira-kira hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin menjadi seorang product manager atau project manager di sebuah software company atau di sebuah unicorn company atau startup. Nah, mungkin nanti pertama-tama saya akan sharing dulu tentang perjalanan karir saya sebagai PM. Terus juga saya akan sharing tentang sejarah, terus juga apa itu PM, tanggung jawabnya apa saja, jenjang karir sebagai PM itu bagaimana, sampai bahkan saya juga akan sharing tentang day to day atau daily activities seorang PM gitu. Nah, nanti saya juga akan sharing juga tentang project manager, bedanya dengan product manager di sebuah industri digital. Dan yang paling penting dan paling menarik ini nanti hari ini kalian akan coba langsung praktek ya. Jadi aku harap nanti teman-teman bisa join di prakteknya menggunakan salah satu tools-nya PM. Nanti aku akan coba memperkenalkan tools-nya apa. Intinya nanti kita akan coba mengimprove sebuah layanan yang case study-nya nanti aku akan berikan. Nah, biar maksimal ya hari ini, teman-teman bisa pastikan internetnya stabil, terus nyalain kamera bagi yang teman-teman yang memungkinkan. Terus jangan lupa pakai laptop ya, karena kalau pakai HP nanti pas prakteknya agak sulit ya, jadi cuma bisa pasif.
Kalau bisa nanti teman-teman bisa aktif menggunakan laptop untuk join di prakteknya. Terus nanti kalau mau bertanya, nanti mungkin di sesi praktek saya kasih kebebasan ya buat bertanya. Kalau misalnya kalian menemukan kendala atau kesulitan gitu. Nah, mungkin kita mulai dari introduction dulu ya tentang company saya sekarang. Jadi saya sekarang bekerja di salah satu electronic company, umurnya udah 40 tahunan ya. Dan kita perusahaan kami ada di head office-nya ada di Taipei. Lalu kami juga punya pabrik di China dan kita punya beberapa distributor di negara-negara di Eropa, di Tokyo. Terus juga insya Allah nanti 1 tahun ke depan atau beberapa tahun lagi kita akan coba expand ke Indonesia. Kita mau membangun pabrik kita yang kedua. Jadi perusahaan kami sangat specialized di bidang elektronik dan juga industri audio gitu. Nah, mungkin kalian tahu ya beberapa industri audio nih, ada brand-brand di sini. Kalau di Asia yang menjadi partner kami adalah brand-brand ini ya, ada Acer, LG, Panasonic, dan sebagainya. Kalau di Eropa juga bisa kalian lihat beberapa brand-brand ini cukup terkenal di Eropa. Dan di Amerika juga kita bekerja sama dengan beberapa brand ini. Kita sebagai perusahaan OEM ya, jadi kita mensuplai produk-produk audio itu ke negara-negara ini. Nah, kebetulan untuk beberapa tahun ke depan kita sedang fokus untuk melakukan digital transformations. Jadi kami sangat kuat di bidang hardware ya, apalagi di bidang speaker dan audio. Nah, rencananya kita akan mencoba menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, cloud computing, dan beberapa teknologi-teknologi yang sekarang sedang hot ya, untuk kita embed ke beberapa teknologi baru nih, kayak misalnya smart speaker, home theater, conference education speaker. Jadi ini adalah beberapa produk-produk yang sedang kita coba kembangkan agar nanti kita bisa coba untuk memperkenalkan produk-produk ini ke end user yang sekarang memang sedang hype ya, beberapa produk-produk speaker ini. Nah, kebetulan saya pegang 3 proyek karena saya bekerja sebagai project manager ya teman-teman ya. Jadi saya bukan product manager, karena product manager itu biasanya dia megang satu fitur atau satu produk, tapi dia fokus gitu. Nah, kalau saya kebetulan dipercaya untuk pegang 3 proyek. Nah, salah satunya adalah membantu product manager di perusahaan saya untuk memanage dan juga memaintain development dari healthcare smart speaker nih. Jadi untuk membangun platform iOS, Android, dan juga web-based platformnya untuk smart speaker ini. Terus saya juga dipercaya untuk memegang proyek ini juga, smart stetoskop ya. Jadi kalau kalian tahu, kalau dokter itu kan ada stetoskop ya, buat dengerin jantung atau paru-paru. Nah, kebetulan kita sedang ada proyek itu juga untuk mengembangkan sebuah device yang nanti smart stetoskop ini bisa membantu, tidak hanya membantu user, dokter, tapi juga bisa membantu para pasien, terutama pasien-pasien yang mengalami penyakit kayak asma, terus juga penyakit jantung dan sebagainya, agar mereka bisa melakukan deteksi kesehatannya secara mandiri tanpa perlu ke dokter. Terus yang terakhir saya megang proyek yang ini, kita pengen ekspansi ke Indonesia dan mungkin beberapa tahun lagi kita sudah punya pabrik ya di Indonesia untuk memproduksi beberapa produk-produk yang tadi udah aku sebutin. Oke. Nah, sekarang mungkin kenalan dulu kiprah saya di bidang product management ya. Jadi pertama kali saya belajar tentang product management itu tahun 2017 ya, kurang lebih udah 5 tahun. Nah, kebetulan di Binar juga nih. Jadi saya dulu studennya Binar. Jadi saya studennya Binar, saya belajar tentang product management. Dan kebetulan waktu itu saya langsung dibikin tim dengan teman-teman dari student yang belajar tentang Android, iOS, dan juga back-end dan front-end. Terus kami dijadiin tim untuk membuat satu aplikasi waktu itu proyeknya. Terus saya juga sempat mengikuti incubation program dari 1000 startup digital dan sampai ke sisi final ya, jadi finalis. Tapi karena saya pindah ke Taiwan untuk studi lanjut, jadinya saya tidak melanjutkan lagi di sini program ini. Terus saya juga sempat memenangkan beberapa lomba startup di Taiwan dan juga waktu itu pernah diselenggarakan sama Garuda Indonesia. Dan yang paling berkesan sih waktu itu pernah menang lomba dan akhirnya bisa pergi ke Amerika ya, ke Silicon Valley untuk belajar tentang product management dan juga belajar tentang startup di beberapa perusahaan-perusahaan teknologi kayak di Google, di Facebook, di beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Silicon Valley gitu. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang saya tuh. Jadi biar teman-teman dapat konteks kira-kira belajar dengan siapa sih hari ini atau sharing-sharing dengan siapa sih gitu ya.
Nah, sebelum itu kita coba ini ya, jangan terlalu serius-serius banget ya. Pengen nanya nih teman-teman semua, sekarang kabarnya gimana nih? Jadi takutnya nanti teman-teman ada yang kurang fokus ya. Jadi aku pengen tahu, bisa kasih emoticon. Kira-kira emoticon yang menggambarkan kalian hari ini tuh emoticon apa sih? Ada yang sedih kah? Atau ada yang semangat? Atau ada yang apa nih? Bisa nih sharing-sharing nih. Oh, ada yang bahagia banget ya. Ada yang jempol. Oh, ada yang ini nih, ada yang kayak pusing nih. Kayaknya kerjaannya benar-benar banyak kayaknya, Tessa ya. Terus ada yang ngasih celebrate ya, mungkin pengen men-celebrate sesuatu. Oke lah, berarti teman-teman udah pada ready ya untuk cari tahu tentang sekilas tentang product management ya. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang product management, itu kita akan coba cari tahu sih historinya ya. Sejarahnya product management itu dari mana sih, dari kapan sih? Nah, pertama kali itu sebenarnya product management itu diperkenalkan sama namanya itu Neil H. McElroy. Nah, dia ini salah satu petinggi di perusahaan namanya P&G ya. Kalian pasti tahu lah ya P&G ya. Jadi dulu itu dikenal bukan product manager, jadi dikenal sebagai brand man di sebuah perusahaan. Dan waktu itu masih tahun 1931. Jadi product management ini benar-benar udah lama sih sebenarnya istilahnya. Cuman waktu itu belum dikenal sebagai product management gitu. Masih dikenal sebagai brand man yang dipopulerkan sama si bapak ini, si Neil ya. Dan fokusnya waktu itu kenapa berbeda dengan role-role yang lain pada saat di tahun ini? Karena tugasnya brand man itu adalah melakukan riset, produksi, marketing, sampai dengan melakukan pengujian lapangan dan juga interaksi dengan klien secara terus-menerus. Nah, ini paling yang perlu di-highlight. Kita sebagai product manager atau orang yang mempelajari product management, kita akan mencoba melakukan riset dulu nih di awal ya, mencari problem statement dulu nih. Kira-kira produk atau layanan yang dibutuhkan sama si user itu apa sih sebenarnya? Karena kadang-kadang teman-teman itu kalau misalnya jadi product manager kebanyakan ya, product manager kebanyakan yang masih awal, pemula, mereka kalau mau mikirin ide produk itu pasti langsung mikirin solusi. Misalnya topiknya tentang tadi tentang industri kopi misal. Aduh, aku pengen bikin perusahaan kopi atau bikin kafe di daerah sini, misal di daerah X. Karena menurut aku, nah pakai asumsi ya, menurut aku di situ tuh banyak orang. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia melakukan riset, dia coba riset beberapa orang-orang di sekitar daerah itu, sebenarnya orang-orang sana tuh nggak suka ngopi gitu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Kita bikin bisnis di daerah orang yang nggak suka minum kopi, padahal kita mau bikin kafe kopi gitu ya, coffee shop. Nah, makanya benar-benar harus benar-benar struktur. Kita mulai dari riset sampai akhirnya kita mendevelop, diproduksi sampai bahkan kita memikirin action plan-nya untuk go to market strategy. Bagaimana produk yang tadi udah kita buat itu akhirnya bisa benar-benar dipakai dan bukan cuma dipakai, tapi dipakai lagi secara terus-menerus. Nah, itu mungkin sejarah singkat tentang kapan sih sebenarnya produk manajemen itu ada. Nah, akhirnya produk manajemen itu dikembangkan ya sama Toyota. Jadi manajernya Toyota waktu itu akhirnya mengembangkan lagi, yaitu akhirnya memperkenalkan istilah yang namanya Kaizen ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar ini pasti bisa resen atau bisa kasih jempol dengar Kaizen gitu ya. Bisa kasih jempol. Mungkin kalau yang nggak tahu ya ya mungkin kita coba kenalin dikit deh. Nah, ternyata ada juga nih teman-teman di sini yang tahu nih ya tentang Kaizen. Nah, intinya adalah Kaizen itu adalah melakukan improvement secara terus-menerus. Nah, jadi dengan prinsip Kaizen ini, perusahaan Toyota mencoba untuk membuat sebuah mobil di mana nanti setiap periodenya itu akan ada improvement secara terus-menerus. Nah, itu banyak lagi metodologinya yang dipakai untuk bisa melakukan itu. Akhirnya setelah itu manajer di Toyota itu memperkenalkan lagi istilah baru yaitu Genchi Ganbutsu. Nah, ini di sini di mana si manajer itu mendeliver ke timnya agar timnya itu ketika ingin membuat sebuah produk mobil gitu ya, mereka harus berdasarkan dengan fakta. Jadi kita nggak bisa berasumsi. Kalaupun tidak ada fakta, kita bisa berhipotesis dulu. Hipotesis kita menduga-duga solusinya apa, tapi harus divalidasi. Nah, itu akhirnya diperkenalkan tuh di eranya Toyota pas awal-awal ya. Sehingga Toyota sampai sekarang masih bisa eksis gitu ya. Karena memang selalu relevan produknya dengan kebutuhan market. Sama juga tadi kayak P&G. Mereka sampai sekarang perusahaannya udah lama tapi masih bisa bertahan karena masih relevan gitu sama kebutuhan dari user di zaman kapanpun.
Nah, akhirnya pada tahun 2010 ke atas ada istilah yang namanya Lean Startup. Nah, ini perkembangannya ya, kalian bisa lihat perkembangan dari product management ya. Dari pertama Brandman, terus ada Toyota, sebelumnya juga sempat sih ya di HP juga diterapkan, terus ada berkembang lagi sampai akhirnya menjadi Lean Startup. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih asing ya tentang Lean Startup, nah Lean Startup ini akhirnya dipakai banyak platform-platform gede kayak Google, Facebook, dan sebagainya. Bahkan Gojek dan juga Tokopedia dan Traveloka, founder-foundernya saat itu juga menggunakan Lean Startup untuk melakukan inovasi. Dan juga tentunya dia menerapkan tadi yang tadi saya bilang, melakukan continuous improvement, ya tadi kayak prinsip yang di Kaizen ya. Terus juga sebelum membuat produk dan merilisnya ke market, mereka melakukan user testing dulu nih. Mereka testing dulu ke user, apakah produk yang mereka buat itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah user. Nah, itu akhirnya mereka melakukan user testing, dan akhirnya membuat sebuah monitoring metric. Nah, metric itu ada banyak ya. Mungkin saya tidak bisa sharing terlalu detail, mungkin metrik yang paling terkenal itu ada kayak churn rate, ada lagi revenue misalnya, menghitung revenue, atau metrik-metrik yang lain ada NPS, Net Promoter Score, terkait dengan loyalty dari customer. Akhirnya PM itu harus belajar tentang metrik, sehingga nanti dengan metrik-metrik itu kita bisa monitor apakah produk yang kita sudah develop dan kita rilis ke user itu benar-benar bisa dipakai atau hanya sampah gitu, hanya sifatnya nice to have. Makanya product manager itu fungsinya di situ. Jadi memastikan bahwa produk itu tidak hanya nice to have, tapi must have bagi si user atau customer. Tuh. Oke. Nah, posisi product manager itu ada di mana sih, teman-teman? Nah, kalian bisa ini ya, bisa lihat di sini ya. Kita tuh sebagai product manager ya atau project manager di perusahaan startup company atau digital industry, kita berada di tengah-tengah antara tech, bisnis, dan juga UX gitu. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman yang belum kenal istilah-istilah ini, tech ini maksudnya itu bisa jadi kayak front end engineer, back end engineer, orang-orang berkaitan dengan teknologi ya kerjaannya. Kalau bisnis ini bisa jadi orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan sales atau marketing dan yang relevan di bidang bisnis. Nah, kalau UX ini lebih ke desain dan riset. Itu tadi kita melakukan riset ya. Jadi ada teman-teman dari UI designer, juga ada teman-teman dari UX. Nah, kita ada di tengah-tengah, berarti kita seorang generalis ya. Kita seorang generalis yang setidaknya mengerti istilah-istilah di tech, kita mengerti istilah-istilah di bisnis, dan kita juga ngerti istilah-istilah yang ada di dunia desain. Jadi dengan kita mengerti semua itu, akhirnya kalau kita ngobrol atau kita bekerja sama dengan teman-teman dari tim tech dan juga bisnis dan UX, itu bakal nyambung gitu. Jadi kita tahu requirement-nya teman tech itu apa sih, kebutuhannya teman-teman bisnis itu apa sih, kebutuhannya bisnis dari UX itu apa sih, sehingga nanti nggak bakal ada silo. Jadi antara tech dan bisnis dan UX ini ada jembatannya gitu ya. Kita sebagai penyembatan mereka semua. Karena kadang-kadang kalau misalnya nggak ada PM, tech ini suka ribut nih sama UX nih, sama UI UX. Kenapa ribut? Karena desainnya bagus banget ya, desainnya bagus, indah, menarik. Tapi ternyata pas mau decoding, kok susah untuk decoding gitu. Nah itu kan ada gap ya di situ ya, ada gap problem ya. Makanya kita sebagai PM, kita mencoba untuk menghilangkan gap communication barrier tersebut. Itu kurang lebih. Nah kalau definisi sih mungkin udah mulai detail ini ya, kita udah mulai masuk ke definisi dari PM ya. Yang paling pasti tuh PM itu yang pertama dia harus memahami bisnis dulu. Bisnisnya kita kerja di industri apa. Terus kita juga harus tahu customer itu kebutuhannya apa dan kita mengidentifikasi peluang apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh customer. Jadi kalau kata Jeff Bezos itu, kenapa Amazon bisa sebesar sekarang? Karena mereka benar-benar customer centric. Jadi setiap ada kebutuhan customer itu menjadi salah satu fokus dari Amazon untuk menerapkan ataupun membuat produk-produk ke depan gitu. Nah, terus nanti aktivitasnya kita melakukan analisis user, ada yang namanya user persona, user journey, dan sebagainya, agar kita tahu nih, profiling customer kita itu kayak gimana sih gitu ya. Terus kita pastinya akan mencoba mendapatkan feedback dari customer, kita cari tahu requirement dari mereka apa, kita mencari industri trends. Nah, kita coba mapping, kompetitor kita itu ada siapa saja dan mereka itu sudah sebesar apa gitu, market share-nya sudah sebesar apa. Kita akan melakukan riset pasar kayak gitu. Terus kita memanage stakeholders. Nah, stakeholders ini penting juga. Stakeholders ini ada macam-macam ya. Pertama ada internal stakeholders. Kalau kita berhubungan dengan tim tech, UX, UI UX dan juga bisnis tadi itu adalah internal stakeholders.
Nah, kalau eksternal itu bisa CEO, C-level dan sebagainya, atau eksternal itu bisa lebih ke vendor atau software host yang bantuin kita. Tujuannya nanti si PM ini membuat si tim itu tetap fokus gitu. Jadi dengan adanya PM, teman-teman yang tadi dari tech, dari UI UX sama bisnis itu bisa fokus untuk membuat produk yang impactful kepada customer-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kita drill down lagi, apa sih kira-kira tanggung jawab seorang PM gitu ya? Nah, pasti dia akan own the product ya. Jadi dia memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk. Nah, yang paling penting lagi adalah gathering problems. Nah, yang paling susah menjadi seorang PM itu adalah mencari masalah sebenarnya teman-teman. Jadi kita tuh paling sulit tuh nyari masalah karena masalah itu kayak ibaratnya kayak gunung iceberg ya. Di permukaan itu mungkin segini nih permukaan ya, tapi dalamnya itu segini nih. Nah, jadi masalah yang kita lihat itu mungkin sekecil ini, tapi ternyata banyak lagi masalah-masalah di dalamnya. Makanya Albert Einstein itu pernah bilang, ketika dia untuk melakukan solving problems, kira-kira diberikan waktu 1 jam, itu si Albert Einstein itu akan gimana gitu. Nah, akhirnya si Albert Einstein jawab, sekitar 50 menit dia akan habiskan waktunya buat hanya mencari masalah. Gitu. Baru 10 menit kemudian baru dia mikirin solusi. Karena kalau misalnya dia mikirin solusi duluan, belum tentu solusinya tepat buat masalahnya dia gitu. Jadi yang paling susah itu adalah mencari masalah. Nah, kebetulan aku belum bisa ngajarin ya, belum bisa sharing tentang bagaimana kita bisa mencari mendefinisikan sebuah masalah karena frameworknya itu ada banyak ya. Kalian bisa belajar tentang design thinking. Design thinking itu kita mulai dari berempathize. Kita berempati dengan customer sampai nanti kita melakukan prototyping dan kita testing ke customer. Terus ada lagi nama istilah lainnya, ada problem solving framework itu namanya double diamond framework. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri ya. Double diamond framework. Nah, dengan double diamond framework ini kita bisa tahu nih kira-kira untuk menyelesaikan suatu masalah itu startnya dari mana sih? Nah, itu adalah tugasnya PM tuh. Terus kita juga tentu pastinya kayak menentukan spesifikasi produk. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, udah tahu solusinya apa, dan tahu mau ke arah mana. Dan terakhir kita memonitoring tadi ya. Kita udah ada, tadi aku udah memperkenalkan beberapa matriks. Metrik-metrik kita coba pantau, monitoring beberapa metrik-metrik yang kita pakai untuk product development. Nanti kalian bisa, kalau misalnya tertarik untuk dapat slide ini, nanti bisa isi feedback ya. Nanti kalian bisa baca-baca lebih detail tentang PM. Nah, tentang jenjang karir ya, kalau kalian baru mau mulai jadi PM, kalau kalian di Indonesia, itu ada namanya Associate Product Manager. Kalian bisa start dari sini. Nanti kalau udah punya pengalaman 2-3 tahun, kalian baru bisa jadi PM, dan nanti end goal-nya bisa jadi Chief Product Officer, atau bahkan jadi CEO ya, di Defense. Nah, itu adalah jenjang karir dari seorang PM. Nah, ini juga kurang lebih perbedaan antara PM dengan beberapa role-role tadi di jenjang karir ya. Itu lebih ke arah responsibility-nya berbeda sih. Dan pekerjaan yang diberikan juga berbeda. Kalau sebatas associate, itu dia cuma ngerjain task-task yang sifatnya supporting, mensupport si PM ya. Jadi kalau PM itu mengimplementasikan Scrum ya, ada namanya istilah Scrum, agar kita bisa meminimalisir development sebuah produk. Jadi yang mungkin butuh waktu 1 tahun bisa kita kompres jadi 4 bulan gitu. Nah, itu mungkin si associate PM-nya itu akan mensupport si PM agar bisa inline. Terus juga membantu PM membuat requirements product. Itu dikenal dengan PRD atau Product Requirement Documents. Nah, ini keseharian seorang PM ya. Ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi saya sebagai project manager yang di company saya sekarang. Jadi kalau saya pagi-pagi ini pas kerja nih, ya, yang saya lakukan pasti adalah pertama screening email ya. Saya melihat email-email dari teman-teman dari tech, dari eksternal, dari tim dari finance dan sebagainya buat nyari tahu dan mensortir ada berita apa saja hari itu. Terus saya melakukan daily stand up meeting. Nah, daily stand up meeting ini ibaratnya salah satu artefak dari Scrum tadi, salah satu event dari Scrum tadi, yaitu di mana nanti PM itu akan memimpin sebuah meeting. Meetingnya nggak terlalu lama, cuma 10 menit kurang lebih. Nah, nanti setiap anggota itu akan melaporkan tentang apa pekerjaan yang sudah diselesaikan, done ya. Terus apa yang akan dikerjakan hari ini atau to do, dan akhirnya
yang poin ketiga, kita menceritakan tentang masalah apa yang dihadapi. Jadi kita hanya menceritakan 3 poin itu di dalam daily stand-up meeting. Nah, nanti PM akan mencoba membuat notulensi atau minute of meeting ya, untuk mencari tahu dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di tim kita. Terus pada jam agak siang nih, jam 10-an ke atas, kita udah fokus ngomongin tentang matrix. Kayak ada matrix namanya click-through rate. Kalau misalnya kita udah punya platform ya, dengan click-through rate ini kita tahu kira-kira iklan-iklan ataupun video-video yang kita klik itu berapa orang yang terkonversi ke click-through rate. Terus kita juga melakukan survei ke end customer, kira-kira mereka tuh loyal dengan produk kita itu seberapa besar. Kan ada beberapa klasifikasinya. Nah, nanti di agak siang lagi kita bisa ngobrol dengan para stakeholder, terus bisa juga langsung lanjut makan siang. Nah, kalau aku sih jam-jam segini tuh udah santai ya, udah nggak terlalu padat gitu. Nah, nanti udah selesai makan siang gitu, ya udah aku bakal ngobrol lagi teman-teman dari sales, teman-teman dari tim growth dan juga marketing. Kira-kira ada perkembangan apa nih di bidang marketing dan sales. Kalau misalnya ada yang relevan dengan kaitannya dengan produk, nah kita coba pikirin dan kita brainstorming di situ. Dan akhirnya pas sudah mau pulang, kita bikin minute of meeting tentang hari ini ngapain aja. Terus kita mengupdate PRD, kita mengupdate product requirement documents. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu product requirement document ini adalah istilah yang bakal common ya. Kalau misalnya kalian bekerja menjadi seorang PM, kebetulan aku juga membuat PRD juga, product requirement document, yang mana isinya itu adalah tentang detail sebuah produk dan bagaimana mendevelopnya. Makanya di PRD ini bukan PM aja yang menuliskan, tapi teman-teman dari tech, UI UX itu akan kontribusi juga untuk menjelaskan tentang alur sebuah produk itu sampai mana gitu pembuatannya. Nah, kalau bedanya secara singkat sih bedanya product manager ya, kan saya sebagai project manager sekarang nih. Bedanya dengan product manager itu lebih ke arah ini sih. Kalau aku megang project tadi ada 3 project, sedangkan kalau produk itu benar-benar fokus di satu produk. Misal tadi ada tentang smart speaker. Dia fokus pegang smart speaker aja, tapi dia mikirnya jangka panjang. Dia mikirnya buat 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan. Makanya product manager itu role-nya sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa produk itu bisa bertahan dan relevan sampai jangka panjang. Kalau saya batasnya adalah sampai aplikasinya udah selesai atau softwarenya udah selesai. Itu mungkin bedanya. Mungkin kalau waterfall ini saya kebetulan tidak pakai waterfall, saya pakainya adalah agile, jadi pakai Scrum ya, yang saya implementasikan buat monitoring. Nah, sekarang kita coba cari tahu sedikit tentang bagaimana sih membuat produk digital ya. Yang pertama kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Kita mulai dari desain. Terus kalau kita udah mendesain, kita bakal komunikasi nih dengan teman-teman dari UI UX ya. Kalau udah jadi, nah desainnya kita langsung ketemu dengan teman-teman tech dari front end, back end, Android developer, iOS developer untuk membuat platformnya. Nanti kalau sudah jadi lagi, kita bakal tes. Nah biasanya yang mengetes ini adalah teman-teman dari QA, yaitu Quality Assurance dibantu dengan PM karena kita sebagai own the product ya, kita memiliki produk itu kita harus memastikan bahwa di produk kita tidak ada bugs gitu ya. Kalau sudah aman, sudah tidak ada bugs, baru kita deploy ke Play Store atau ke App Store ya, Apple App Store. Jadi deploy, namun tidak sampai situ teman-teman, tidak sampai rilis saja. Kita perlu namanya maintenance nih, karena kita perlu cari tahu feedback dari customer itu setelah pakai produk kita, aplikasi kita itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ada ditemukan bugs yang kita tidak temukan di saat testing, nah pentingnya maintenance itu adalah di situ. Jadi kita cari tahu lagi masalah-masalah yang ada di aplikasi kita, nanti prosesnya bakal looping terus sampai bertahun-tahun atau beberapa periode. Sehingga nanti terjadilah produk real yang sampai sekarang bisa benar-benar menyelesaikan masalah customer. Nah mungkin kalau sebagai contoh, dulu Gojek itu kan awalnya pakai customer service ya, pakai call service. Jadi dulu Nadiem Makarim itu punya ide bikin aplikasi Gojek, tapi belum bikin aplikasi, batas pakai call service. Namun karena dia ada proses ini, ada proses iterasi ini, akhirnya jadilah GoRide. Akhirnya nambah lagi jadi GoFood, nambah lagi jadi Go yang lain. Kenapa? Karena di situ ada proses ini, ada proses looping ini di mana mereka mendapatkan customer requirement yang lebih relevan di setiap waktunya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin tadi udah aku jelasin ya, jadi kita akan mulai dari kalau mau develop sebuah produk, kita bakal mulai dari problem statement, terus kita menggunakan tadi framework Double Diamond Framework atau design thinking untuk membuat wireframe,
terus kita berhubungan dengan UI UX designer buat ngedesain prototipenya, baru kita bakal berhubungan dengan teman-teman dari developer untuk tadi di proses development-nya. Nah, ini adalah beberapa tools ya, kita udah mau masuki sesi-sesi terakhir nih. Tools yang biasanya aku pakai gitu ya. Jadi ada banyak tools yang biasanya aku pakai untuk bisa dapetin ide mau bikin produk apa atau mau membangun produk apa dan fitur apa. Biasanya aku pakainya Slack ya, ini pengganti email ya. Email kan udah zaman dulu ya. Sekarang ada namanya Slack gitu. Terus juga pakai Trello nih kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang Scrum, tapi selain Trello juga ada Jira, ada ClickUp nih yang baru-baru nih. Bisa juga pakai monday.com. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memonitoring pekerjaan dari teman-teman satu tim kita. Terus kalau udah tahu pakai ini, nah cara mendapatkan idenya, menggenerate ideation-nya, aku biasanya menggunakan Figma dan juga Miro. Kebetulan teman-teman dari UI UX mereka pakainya Adobe XD, dan nanti dari Miro ini nanti bakal ditranslate ke Adobe XD untuk membuat prototyping. Terus terakhir aku pakainya Zeppelin. Karena di Zeppelin ini nanti adalah hasil akhir dari prototyping, bentuknya adalah desainnya, desain terakhirnya. Sebelum nanti dikasih ke teman-teman dari tech ya. Jadi dari teman-teman tech itu bakal melihat Zeppelin, detail-detail fontnya apa saja, font size-nya berapa, terus juga tampilan page-nya bagaimana, itu ada di Zeppelin. Jadi itu memudahkan teman-teman dari developer membangun sebuah aplikasi. Nah, itu adalah tools-tools yang biasanya aku pakai ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu lagi lebih dalam nanti mungkin setelah event ini kalau masih penasaran. Nah, terakhir kira-kira kalau mau jadi PM itu bisa start dari mana sih ya teman-teman ya? Nah, kalau saranku ya, kalian bisa ikut edutech yang gede-gede ini nih. Contohnya adalah Binar, tadi aku ikut Binar juga dulu. Sekarang malah jadi fasilitatornya. Terus bisa ikut juga di Rakamin Academy atau bisa ke Apiari Academy, dan banyak lagi sebenarnya edutech yang fokus untuk memberikan pembelajaran tentang product management maupun tentang produk atau tentang bidang teknologi ya, kayak programming, coding, front end dan sebagainya. Terus atau kalian bisa ngambil magang nih di perusahaan early startup atau ke unicorn sekalian, misalnya di Indonesia ya. Kalian pengen ke dunia unicorn, kalian bisa juga cari pengalaman sebagai anak magang gitu ya. Mungkin yang terakhir saranku ikut lomba sih. Kayak ikut lomba itu benar-benar bisa berdampak besar juga. Karena kalian tahu produk software development life cycle itu dari awal sampai akhir itu kayak gimana gitu dengan mengikuti lomba-lomba. Nah, udah selesai tentang PM sekilas ya. Jadi hari ini biar aku nggak terlalu banyak ngobrol ya, nggak terlalu banyak bacot gitu ya. Jadi aku pengen kelas hari ini tuh bisa lebih interaktif. Jadi bagaimana biar kita bisa lebih interaktif dan kalian tahu nih cara mengimplementasikan salah satu tools yang ada di PM. Aku udah nyiapin case study. Nah, harapannya teman-teman sekarang udah bisa siap untuk menggunakan laptopnya ya. Nanti kita akan mencoba mengimprove fitur subscribe-nya YouTube nih. Di sini pasti udah pada pernah pakai YouTube dong ya. Bisa kasih jempolnya nih yang udah pernah pakai YouTube. Kayaknya agak-agak langka ya kalau misalnya kalian nggak pernah pakai YouTube ya. YouTube ini adalah sebuah produk udah gede ya, udah bukan unicorn lagi. Valuasinya udah gede banget nih YouTube nih. Ini bagian dari Google kan. Nah, kita akan mencoba mengimprove fitur dari subscribe-nya YouTube dengan salah satu metode analisis yaitu SWOT dengan melihat dari sisi UI UX. Nah, kira-kira UI UX itu apa sih? Nah, aku pengen kenalin dikit ya nanti tentang UI UX. Jadi sekilas tentang YouTube, pastinya user journey-nya itu kalau kita sebagai user, kalau kita pengen nonton video, pasti kita mulai dari homepage ya. Terus kita mau cari-cari video lewat search. Terus dapat hasil videonya, search result, misalnya di sini laptop. Terus di sini ada laptop gaming. Oh, akhirnya dimuncullah beberapa laptop gaming ya. Terus aku nonton nih videonya nih. Terus sampai akhirnya wah ini videonya bagus ya. Aku coba subscribe dengan klik subscribe button di sini dan aku akhirnya mensubscribe. Nah, tapinya tentunya setiap produk itu pasti user itu beda-beda ya. Setiap user itu unik kebutuhannya. Bisa jadi teman-teman sebagai user itu mengalami kendala ya. Mengalami kendala dari proses awal ini sampai bisa subscribe. Itu kira-kira kalian itu menemukan beberapa kendala gitu. Pengen mengimprove gitu, gatel gitu ya. Nah, kalian tugasnya hari ini adalah kalian coba berpikir sebagai PM dan coba kalian improve nih platform YouTube yang ada di website ya, bukan di HP ya, bukan di HP, kita batasin ke website saja. Nah, kira-kira beberapa fitur-fitur ini, kira-kira apa yang bisa kita improve dari prinsip UI UX. Nah, sekilas tentang UI UX, aku ingin memperkenalkan dikit aja.
UX itu lebih membahas tentang user experience ya, experience kita menggunakan YouTube. Nanti aku kasih contoh di Figjam-nya. Terus juga kalau UI itu lebih ke tampilan dari YouTube itu sendiri, mungkin dari tombol-tombolnya, dari warna dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah UI UX. Nah, nanti kalian coba pikirin tuh, kira-kira dari sisi UI, dari sisi UX apa yang perlu diimprove. Nah, nanti kita bisa menggunakan metode namanya SWOT analysis ya. Mungkin teman-teman udah pada paham ya tentang SWOT. Jadi nanti kalau kalian bingung menentukan SWOT-nya gimana, nanti kalian coba baca aja nih, strength itu ini, jawabin pertanyaan ini aja. What is our competitive advantage? Jadi pikirin aja competitive advantage-nya YouTube itu apa. Terus juga kalau threats, what new regulations threaten operations. Nah, mungkin nanti aku akan jelasin di Figma aja ya. Kita akan pakai Figma untuk brainstorming. Nah, mungkin teman-teman panitia udah bisa nge-share ya link Figma ke teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa ngeklik link Figma-nya itu, nanti kita langsung masuk ke bagian langsung praktek nih. Jadi teman-teman nggak cuma dengerin aku ngomong ya, tapi kita langsung praktek gimana caranya mengimprove suatu produk yang sudah existing gitu. Tadi kan case tadinya adalah fitur subscribe-nya YouTube gitu. Itu ya udah di-share ya sama Andri ya, sama Andrianto. Jadi kalian bisa klik aja Figma-nya, nanti kita coba bareng-bareng nih belajar bagaimana kita bisa mengimprove satu fitur di YouTube. Oke. Yang udah siap bisa kasih jempolnya ya, yang udah masuk ke Figma. Bisa kasih jempolnya dan menandakan bahwa teman-teman udah ready nih ya, udah ready untuk ikut latihan brainstorming. Oke, mungkin teman-teman dari panitia bisa share screen Figma-nya ya. Kita coba main di Figma. Oh, ini udah ada beberapa orang ya, ada Anonymous juga ya. Ada teman-teman yang udah join di Figma. Oke. Nah, kalian tadi udah aku jelasin ya terkait tentang user journey ya, teman-teman ya. Nah, ini udah banyak teman-teman nih yang udah join Figma nih. Udah 17 orang ya. Kalau bisa yang lain-lain juga bisa join ya. Nah, nanti tugas kalian adalah ini nih, bagaimana mengisi blok-blok yang ada di sini nih. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ada strength ya, ada SWOT ya, ada strength-nya, terus weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, dan terakhir teman-teman bisa ngisi kesimpulan. Nah, cara ngisinya gimana nih? Nah, di Figma kalian itu ada ini ya, ada sticky note sini ya, teman-teman ya. Ini ada sticky note. Kalian bisa taruh di sini nih. Taruh aja di sini. Nah, nanti kalian bisa tulis. Misalnya strength-nya YouTube itu di, misalnya tulis nama kalian, misalnya namaku Rahmat. Kalian bisa tulis nama kalian, jadi aku tahu siapa yang nulis ya. Oh, dari sisi UI-nya YouTube, aku nulis nih, di sini nih ya. Tombol skip yang penempatannya udah pas, karena dia pas kita nonton video, skip-nya itu ada di kanan, dan kita bisa langsung skip ya. Kita nggak dipaksa untuk nonton iklan. Terus dari sisi UX, itu strength-nya YouTube adalah visibility dari button subscribe itu udah bagus, karena terlihat dengan jelas, sehingga memudahkan user untuk melakukan subscribe kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dari strength ini bisa cari tahu kira-kira strength-nya YouTube itu apa sih gitu ya. Nah, selanjutnya adalah weakness. Nah, pastinya YouTube itu tidak sempurna ya teman-teman ya. Kita kalau berpikir sebagai PM, kita tidak memikirkan segala sesuatu itu sempurna. Pasti ada room of improvement. Kita pasti ada memikirkan tentang room of improvement, di mana kita harus cari tahu kira-kira kelemahan sebuah platform, apalagi YouTube itu apa gitu. Nah, contohnya aku di sini nulis ya. Tampilannya cuma bisa default nih, karena di YouTube cuma bisa hitam putih ya teman-teman ya. Beda dengan platform-platform lain yang lebih berwarna dan lebih atraktif. Nah, itu adalah kelemahan dari sisi UI, user interface. Terus dari sisi UX, rekomendasi video ya, yang paling sesuai untuk user jika melakukan search di YouTube biasanya malah di pilihan kedua, karena mereka menonjolkan iklannya di paling atas gitu. Itu juga menjadi kelemahan, karena user nggak suka ngelihat iklan ya, pengennya langsung to the point lihat video. Nah, itu bisa ditulis contohnya kayak gitu. Nanti kalian juga bisa nulis juga contoh yang kalian bisa temukan ya dengan pola pikir kalian sebagai usernya YouTube nih, kira-kira improve-nya apa. Terus yang opportunity nih, contohnya nih kalian bisa baca juga. Aku udah di sini nulis dari sisi UI, UX-nya apa, bahkan sampai di thread-nya juga apa. Nah, terakhir aku akhirnya merekomendasikan satu fitur baru, yaitu aku menggabungkan strength dan opportunity-nya dari YouTube. Tadi di strength sama opportunity itu akhirnya aku merekomendasikan dari sisi user interface, akhirnya aku merekomendasikan memaksimalkan posisi klasifikasi video
atau rekomendasi keep video itu yang ada di bagian atas bisa disesuaikan dengan most viewed. Jadi benar-benar udah most viewed ya. Jadi benar-benar videonya udah berkualitas sehingga nanti user itu pengen subscribe gitu karena peletakan most viewed-nya ada di atas di rekomendasi. Terus dari sisi UX atau user experience, aku pengen mengupdate fungsi dari explore ya. Teman-teman tahu ya explore yang di video di YouTube itu dengan menambahkan fitur yang mirip kayak Instagram Reels dan juga TikTok. Karena kalau kita buka TikTok, kalau kita buka TikTok itu kan kalau nggak sadar gitu ya, kita bakal ketagihan ya karena di swipe up, tapi kok ketagihan gitu. Karena ya kalau kita swipe up, itu video yang muncul itu benar-benar sesuai dengan interestnya kita sebagai user. Nah, di situ juga aku pengen mempropos ini kepada YouTube agar punya fitur tersebut. Mungkin sekarang mereka ada fitur namanya Shorts ya. Tapi Shorts ini lebih mirip ke IG kayak IG Story. Kayak Story, jadi cuma singkat-singkat banget. Nah, makanya di sini ada room of improvement-nya di bagian di mana si YouTube bisa bikin kayak Instagram Reels atau TikTok. Terus bisa juga dilihat dari sisi weakness dan juga threat. Jadi kita melihat kelemahan dari YouTube. Nah, kira-kira kelemahannya apa? Apa yang perlu diimprove? Misalnya kalian bisa baca juga nih. Mungkin bisa ngasih warna, pilihan warna, tema warna yang nggak cuma black and white ya, tapi bisa juga dengan warna-warna yang lain yang lebih ciamik. Terus dari sisi UX, mungkin dari sisi rekomendasi video itu bisa menampilkan tadi kayak TikTok. Jadi user itu bisa berlama-lama di platform YouTube, nggak cuma tampilannya cuma kayak YouTube seperti biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung mulai ya. Kalau kalian merasa ada bingung ya, kalian bisa ini aja, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Strength ada pertanyaan ini, kalian tinggal jawab aja untuk bisa membuat strength dan juga Dani ya, udah mulai nih, Adrian udah mulai, Felicia juga udah mulai ya. Jadi teman-teman juga bisa mulai nih. Tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti tuh ujung-ujungnya tuh nanti kalian bakal menemukan tuh satu fitur baru yang menurut kalian itu sebelumnya itu belum dipikirkan karena kalian merasa sebagai user itu sebenarnya belum tahu fitur apa yang mau dibuat. Nah, nanti dengan SWOT analisis ini dengan mindset UI UX kalian bakal menemukan tuh fitur barunya YouTube itu kayak gimana sih kira-kira bisa dipropose. Nah, kemampuan dari brainstorming ini itu dibutuhkan sama teman-teman dari PM. Kenapa? Karena teman-teman PM itu harus menggathering problem ya. Kita harus menggathering problem. Nah, ibaratnya itu kalian sebagai PM ini lagi proses gathering problem nih. Mencari masalah di YouTube yang udah gede ya. Nah, jadi dengan gathering problem ini kita bakal tahu kelemahannya YouTube itu apa, kelebihannya apa, dan yang perlu diimprove apa gitu. Kalau teman-teman misalnya nanti bingung, bisa tanya-tanya langsung ya open mic aja ya. Jadi gak usah terlalu kaku-kaku banget. Bisa langsung open mic aja kalau bingung. Ini aku sambil monitor ya, sambil lihat teman-teman nulis. Ini dari Felicia. Ini Felicia mungkin bisa didetailkan ya, mungkin gampang dipahami itu dari UI atau UX-nya nih. Bisa didetailkan ya. Dari UI-nya kah atau dari UX-nya. Jadi bisa dipisahin tuh ya. Karena UI UX itu beda ya. Karena kalau UI itu lebih ke tampilan, warna, button ya. Kalau UX itu experience kita. Kita tuh happy nggak sih pakai YouTube atau dari apa itu menarik nggak sih gitu. Ini ada nih contoh nih dari Adrian nih ya. Adrian udah selesai nih di strength. Katanya UI-nya YouTube itu simple dan straightforward. Terus tombol subscribe-nya warnanya juga udah menonjol ya. Berarti mirip-mirip ya kayak videoku di contoh ya. Terus juga UX-nya udah flow-nya udah straightforward setelah selesai nonton videonya. Ini bagus nih, insight bagus nih. Terus yang lain nih ada Mas Iman juga nulis, tombol subscribe sudah cukup terlihat ya, warna merah udah menonjol. Terus dari sisi UX learning curve-nya juga gampang. Wah, ini banyak ide-ide baru nih ternyata ya. Yang sebelum kita nggak pikirin ternyata ada masukan nih tentang strength-nya YouTube nih. Terus dari Frankie, warna dan susunan template konten simple dan jelas. UX-nya banyak pilihan video lain yang related, good experience. Oke. Nah, kalau udah di bagian strength nih, teman-teman bisa ikut nulis di weakness ya. Di weakness. Kira-kira weakness-nya apa nih? Kita cari tahu. Teman-teman yang baru join PicJam bisa langsung tulis aja ya di PicJam. Kita coba explore kira-kira room of improvement. Kita kan tadi ingat ya, tugasnya PM itu dari zaman dulu tahun 1931 sampai di zamannya Toyota di tahun 1950-an sampai sekarang itu keywordnya adalah continuous improvement.
yaitu kita akan melakukan improvement secara terus-menerus. Jadi improvement itu tidak hanya cuma satu kali gitu, di satu periode gitu, tapi secara terus-menerus. Nah, caranya bagaimana? Pertama kali adalah di tahap desainnya ini. Kita berempati kepada user dan akhirnya kita cari tahu masalahnya user itu apa sih gitu. Nah, ini udah pada mau masuk ke ranah weakness ya. Ini Melva nih dari sisi UX katanya kebanyakan iklan ya. Ya sih, aku juga nyadar sih. Ini YouTube ini terlalu monetization-nya tinggi banget. Mereka benar-benar mau profit oriented, jadi banyakin iklan. Oh, iya katanya. Oke. Terus dari UX, dari UI-nya masih ongoing. Oke, nggak apa-apa. Terus juga nih ada nih, tapi nggak tahu nih namanya siapa ya. Kalau bisa kasih nama ya. Dari UX, iklan YouTube premium terlalu kencang nih. Terlalu ini agresif ya. Kita diminta untuk ini ya, untuk join di YouTube premium ya. Biar kita mau bayar gitu ya. Itu juga weakness sih menurutku juga gitu. Terus iklan yang terkadang mengganggu ya dari Felicia. Ya benar sih. Mungkin perlu dipikirkan nih nanti di kesimpulannya bagaimana biar tidak mengganggu nih Felicia. Terus ini dari Elsa nih. Tombol skip ad di iklan YouTube kadang muncul, kadang nggak muncul ya. Oke. Oh, jadi kalau nggak muncul ada, ya ini benar nggak? Aku juga pernah mengexperience ini nih, ada experience kayak gini. Jadi skipnya itu tiba-tiba nggak cuma satu ya, ada dua, ada tiga gitu ya. Itu benar-benar membuat pain point baru tuh, masalah baru buat user. Jadi nggak nyaman kita sebagai user. Akhirnya mereka memaksa kita jadi join di YouTube Premium tuh. Itu mungkin strateginya YouTube ya, biar kita bayar biar nggak ada iklan gitu ya. Tapi kan nggak bagus juga kalau kayak gitu sebenarnya. Tambah lama, tambah banyak ads-nya kalau nggak beli premium. Ya, bener banget sih. Dari Amelia ya. Oke, ini udah pada di weakness ya. Udah mau pindah ke weakness. Nah, sekarang teman-teman bisa nih ke opportunity. Aku overview lagi. Opportunity itu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Pertama, what technology can we use to improve operations? Jadi, kira-kira ada teknologi apa nih? Kira-kira tadi ada weakness, ada strength-nya YouTube. Nah, kira-kira teknologi apa nih? Kira-kira bisa mengimprove fitur YouTube yang sekarang. Terus juga mungkin what new market segment can we explore. Nah, mungkin bisa mikirin juga kira-kira peluang customer segment seperti apa yang dituju sama YouTube. Itu opportunity. Coba kita lihat di opportunity nih ya. Opportunity aku udah pengen lihat sekilas. Oh, dari Shirley. Banyak video di YouTube sangat membantu untuk edukasi dan bagus. Ya benar. Jadi sekarang kalau kita pengen nyari tutorial, misalnya tutorial editing video, atau bahkan tutorial product management gitu ya, product management one-on-one. Nah, di YouTube juga ada tuh teman-teman. Jadi dari sisi UX itu gampang ya, kita mencari video tutorial. Mungkin kelemahannya itu kalau tutorial itu dia belum tersusun rapi ya. Maksudnya kita harus independen sendiri, nyari tahu pertama harus belajar apa, kedua belajar apa. Jadi tidak ada strukturnya gitu. Itu mungkin bisa jadi kelemahan juga tuh. Terus dari sisi UI, desain tampilan website bisa diganti warna-warna seperti halaman Google. Benar, jadi aku setuju banget. Jadi ini juga dari sisi UI-nya bisa pilihan gitu ya. Terus ini dari siapa lagi nih? Dari Abi. Dari si UX, coba menerapkan sistem Patreon di website of YouTube Premium untuk support creators. Oh ya, berarti selain pakai YouTube Premium, ada juga cara untuk bisa mensupport para content creators ya. Ini bagus juga nih idenya nih dari Abi. Dari Felicia Febrianti, tiap orang punya interest yang bentuk tampilan di feeds bisa dimunculkan sesuai kategori interest. Misalnya kategori cooking. Oke, ini benar nih, bagus banget nih. Jadi benar-benar klasifikasi videonya itu benar terarah ya, rapi ya. Ada buat cooking, ada buat apa namanya? Ada buat video editing atau ada buat yang lain-lain teknologi dan sebagainya. Jadi benar kita nggak pusing gitu ya dari satu-satu. Sip, mantap nih. Terus mungkin yang lainnya bisa kalau dari sisi dari Mas Iman bisa dibuat pilihan customize YouTube untuk desain dan juga untuk font tulisan. Oke, sip. Dari sisi UX-nya seharusnya bisa membuat kategori untuk video-video yang ada.
Nah, mungkin benar nih Mas Iman, mungkin opportunity buat YouTube adalah memperbaiki algoritmanya ya, gitu ya. Jadi biar apa kategori-kategori atau klasifikasi video atau rekomendasi video itu bisa ya kita dengan mudah mencarinya gitu ya. Terus ini dari Ko Frankie nih. Dari sisi UI, switching mode, hiburan film, TV show. Nah, itu UI ini mungkin bisa nampilin button ini ya. Terus dari sisi UX, tambah fitur film. Wah, bener banget nih. Kita pengen nonton film gratis ya, pakai YouTube ya. Mungkin yang sudah kerjasama kali ya. Jadi mungkin ada peluang di mana YouTube itu membeli lisensi film-film yang memang cukup diminati banyak orang. Jadi kayak Netflix ya, kita nonton Netflix lebih gratis gitu ya. Atau mungkin masukin ke salah satu fitur di YouTube Premium tuh. Jadi berasa kayak Netflix. Itu bener banget, enak banget tuh bisa di-approve kayak gitu. Oke, ini udah pada di opportunity ya teman-teman ya, mayoritas ya. Udah di opportunity. Nah, sekarang terakhir di thread. Nih, aku coba baca lagi. Kira threads harus ngisi apa nih ya di thread ya. Di thread mungkin kalian bisa ngisi tentang what new regulations threaten the operations. Nah, kalau sekarang kan kita lagi lagi pandemi ya kan, kebijakan pandemi itu berbeda-beda tuh dari pemerintah. Tiap 3 bulan selalu update. Nah, mungkin ada nggak nih kebijakan yang bisa berdampak kepada YouTube? Nah, kalian coba cari tahu kebijakan ya dari pemerintah dana gitu ya. Terus mungkin threads itu mungkin dari kompetitor. Nah, TikTok nih terutama ya kompetitornya YouTube yang terbesar ya. Karena usernya TikTok tuh gede banget tuh growth-nya tuh. Makin hari semakin tinggi ya. Nah, itu bisa dicari tahu kira-kira kenapa TikTok itu bisa sangat terkenal sekarang. Bahkan orang bisa spending time-nya di TikTok itu bisa lebih dari 2 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa nyaman di TikTok. Nah, itu bisa menjadi thread-nya itu ya buat YouTube. Terus juga what customer trends threaten the business. Nah, ini kalau misalnya YouTube nggak bisa relate lagi dengan user, akhirnya user bakal milih ninggalin YouTube tuh teman-teman. Makanya kita perlu cari tahu kira-kira thread-nya apa. Nah, ini udah pada nulis ya thread ya. Coba aku review satu-satu dari thread yang kalian tuliskan. Oh, dari sisi UX, banyak streamers dari Abin ya, banyak streamers pindah ke Twitch karena apa namanya nih? Aku nggak kebaca nih, bentar ya. Oh, sistem, oke. Karena sistem live streamnya lebih superior. Oh, berarti sekarang orang udah nggak ke ini ya, nggak ke YouTube, mereka pindahnya ke Twitch ya. Karena ini jadi kompetitornya nih, Twitch-nya nih. Berarti ini jadi threat nih buat apa? Buat YouTube gitu. Terus filmmakers prefer Vimeo. Oke, berarti kalau filmmakers lebih suka pakai Vimeo ya. Karena kompres audio video kualitinya lebih bagus daripada YouTube. Nah, ini bisa jadi threat juga benar. Mantap. Ini insight yang sangat insightful nih. Terus yang lain dari apa lagi nih? Oh, Joshua deh ya kita lihat. TikTok lebih nagih dari YouTube. Ini nagihnya kayak gimana nih Joshua? Kayak makanan ya, nagih gitu ya. Algoritmanya yang buat TikTok sesuaian dengan personal interest benar. Jadi mungkin YouTube perlu mikirin ya tentang algoritma yang sesuai. Apalagi sekarang user itu lebih pengen yang instan ya, nggak pengen ribet-ribet nyari video. Jadi biar langsung disediakan oleh YouTube, tapi relevan ya dengan personal interest kita. Terus dari Mas siapa lagi nih? Dia turun, aku naikin dulu. Oke. Oke, kita bacain lagi ya yang udah di thread. Nah, yang udah di thread bisa langsung ke kesimpulan ya. Teman-teman bisa combine. Misalnya strength sama opportunity bisa kalian combine, atau misalnya kalian mau mengcombine weakness sama threat, atau misalnya weakness sama strength juga bisa. Oke, ada mau bertanya nggak teman-teman terkait bagaimana mengcombine itu? Udah pada bisa ya untuk membuat kesimpulan ya. Nah, ini udah ada yang mau mulai nih. Ini bisa baca-baca juga teman-teman. Kalian kan tadi udah nulis strength ya, udah nulis strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, kalian coba combine tuh kesimpulannya dari strength sama opportunity misal, itu kira-kira bisa jadi apa gitu. Nah, itu adalah fitur
yang bakal kalian usulkan sebagai ada YouTube nantinya. Jadi kalian ini udah bisa menemukan nih benang merahnya. Oh, ternyata dari sisi strength sama opportunity, YouTube bisa melakukan ini gitu untuk bisa mengimprove user interface sama user experience gitu ya. Terus juga mungkin dari weakness sama threat. Oh, ternyata dari weakness-nya YouTube sama threat-nya YouTube itu bisa dikombinasikan solusinya sehingga bisa menyelesaikan masalah customer dari sisi UI sama UX. Itu. Kalian bisa pindah ke itu ya, ke kesimpulan. Ini udah pada mau selesai. Aku coba bacain lagi yang belum aku baca. Oh, ini Melva katanya udah banyak yang pindah ke TikTok ya. Benar banget sih. Banyak kompetitor kayak Netflix kalau untuk khusus buat video atau TikTok. Benar. Ini iklan YouTube Premium dari si UX-nya ya, thread-nya ya, yang terlalu banyak bisa membuat user tidak paham. Terus UI-nya, tampilan sama terus, kurang beragam, jadi monoton gitu ya. Oke. Nah, ini dari Adrian, platform yang menyediakan kombinasi warna lebih menarik atau menyediakan pilihan fitur theme kayak Windows. Oke. Itu bisa di-improve tuh nanti. Oke, ini udah pada mau ke kesimpulan ya, teman-teman ya. Oke, mungkin aku pengen tanya deh ke salah satu kalian yang udah nyampe kesimpulan. Mungkin dari Mas Iman, boleh Mas Iman sharing-sharing kira-kira dari SWOT tadi, apa nih yang bisa di-improve nih dari Mas Iman nih? Mas Iman, apakah masih di sini Mas Iman? Oh, masih di mute, bentar. Aku coba cek. Tolong teman-teman dari tim IPA bisa bantuin Mas Iman, dia masih di mute ternyata. Coba Mas Iman, aku udah ask to unmute. Oke. Ini otomatis ke mute ya atau gimana? Udah. Tadi kayaknya ada yang penelitian kita ada yang 2 kali tadi. Oke, Mas Iman bisa bantu Mas cerita-cerita nih experience-nya nih. Boleh. Kira-kira dari SWOT tadi, apa nih fitur baru yang mungkin menurut Mas Iman dari sisi UI UX bisa di-improve dari YouTube? Sebenarnya kalau YouTube itu karena dia formatnya video, jadi kan dan biasanya videonya kan bukan yang video pendek ya, ternyata karena awalnya dia memang videonya panjang-panjang. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang ingin dia berlama-lama di depan YouTube, kalau untuk yang video panjang kan mungkin dia akan lama-lama bosan ya. Misalnya tampilannya gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya dia dikasih kesempatan untuk customize, baik itu desain template-nya ataupun si font-nya ada banyak pilihan, mungkin dia akan bisa nge-setup itu sesuai dengan yang dia mau, atau ketika dia mungkin pengen ganti juga kan tampilannya jadi seakan baru ya, jadi secara mungkin ya secara psikologis juga membantu untuk dia supaya stay di YouTube itu gitu, untuk terus explore. Nah, yang berikutnya lagi, mantap. Yang berikutnya lagi itu biasanya itu memang YouTube itu kadang algoritmanya bagus, kadang enggak gitu. Kadang bagus, kadang enggak, dan kadang juga suka apa ya, kalau yang saya lihat itu suka nggak bisa diprediksi gitu. Kadang misalnya kita videonya apa, tapi rekomendasinya kadang-kadang agak lain, dan kita mesti nyari di video-video agak bawah baru yang sesuai gitu. Misalnya kita nonton videonya A nih, dan kita sebenarnya pengen mengharapkannya ada lanjutan dari A itu sebenarnya apa. Nah, di video yang di rekomendasi itu kadang-kadang mungkin di yang poin kesekian gitu baru muncul gitu. Jadi mungkin itu bisa diperbaiki, situ kan lebih ke algoritma. Kalau itu sih yang saya dapat sih dari sisi strength sama. Berarti pengen mengimprove dari sisi strength sama opportunity-nya YouTube, Mas Iman ya? Ya. Oke, mantap. Nah, berarti Mas Iman udah tahu ya pola pikir sebagai PM ya, dari awalnya nyari tahu masalah customer gitu ya, dari awal sampai dapat SWOT. Nah, akhirnya dapat kesimpulan nih, wah ternyata ada fitur baru nih bisa diimprove nih ya.
Jadi awalnya tuh nggak mikirin langsung fitur tadi algoritma. Karena yang jadi problemnya PM itu adalah dari awal udah mikirin solusi gitu loh. Jadi dia tuh belum berkomunikasi dengan user sebenarnya gitu. Sebenarnya masalahnya user itu apa sih? Nah itu makanya kita sebagai PM tuh harus kayak gini. Jadi kita jangan mikir kita kayaknya harus bikin algoritma yang menarik, tapi based on apa gitu? Based on asumsi atau based on apa gitu ya? Yang tidak objektif, subjektif sifatnya. Makanya kita perlu nih sebagai PM mencari tahu masalah yang paling dirasakan sehingga kita tahu kira-kira solusi yang tepat itu apa. Nah mungkin aku pengen nanya satu lagi deh ke ini nih yang udah selesai nih, Joshua ya. Mungkin Joshua bisa sharing. Apa nih kira-kira fitur yang bisa diimprove? Joshua Alexander Iskandar. Bisa langsung open mic aja? Oh, ada nggak di sini? Halo, halo. Oke, silakan Joshua. Ya, ini cuma berdasarkan video. Videoku nggak terlalu ya. Oke, nggak apa-apa, open mic aja nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk UI-nya ini kayak bisa dikasih mode bisa pilih tim-timnya sendiri atau font-font sendiri gitu supaya lebih fresh gitu tampilan YouTube. Kan YouTube kan kita kedikte ya kayak YouTube fontnya gini, timnya gini gitu. Jadi mungkin agak bosen jadi pindah ke platform lain. Aku nggak ngerti sih gimana. Ini cuma kesimpulan dari aku sama teman-teman lain yang aku baca-baca tadi. Terus untuk UX-nya itu ya dari thread yang aku tadi ketik ya. Jadi mungkin bisa membuat personalized video gitu. Jadi sesuai dengan minat sama apa sih yang ingin masing-masing dari usernya tuh cari gitu. Supaya ya itu tadi YouTube usernya tuh tetap bertahan, nggak pindah semua ke platform lain gitu, nggak bocor ya. Oke, mantap Joshua. Berarti udah tahu ya cara pola pikir sebagai PM ya. Iya. Bagaimana kita bisa merekomendasikan fitur ya. Nah, kurang lebih kayak gitu caranya. Tapi ini kan baru ke satu customer ya. Mungkin kita harus nyari lebih banyak user lagi, misal 30 atau 40 baru kita summarize. Oh, oke. Ya, terima kasih. Itu kalau di real implementation-nya teman-teman ya. Tapi kalau untuk sekarang kita masih praktis ya. Kita masih praktis, seenggaknya ini caranya kayak gini gitu. Untuk meng-capture requirement dari user. Sip, mantap. Thank you Joshua ya. Ya, thank you Mas. Sama. Mungkin berikutnya ini boleh nih Felicia terakhir ya buat ngasih kesan-kesannya. Kira-kira fitur apa yang bisa diimprove? Felicia Febrianti mungkin bisa langsung open mic aja. Halo, selamat siang. Oke, thank you buat kesempatannya. Kayaknya semuanya udah dibahas sih, cuman menurut aku yang paling mengganggu mungkin iklan sama untuk SO-nya mungkin kalau sekarang mungkin tadi kan udah dibahas ya kalau di YouTube itu ada fitur untuk kategorinya, cuman menurut aku kayak masih kurang gitu loh kalau yang muncul di feeds. Menurut aku kayak bisa di-personalize kayak kategori gitu. Kayak misalnya kita ada bikin notes kan kadang ada headings-nya, terus nanti ada subheadings-nya lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya cooking, terus misalnya ada di bawahnya dessert, terus langsung muncul per list gitu loh. Kayak lebih personalize aja lah. Itu dari sisi UI atau UX tuh? Lebih ke UI ya berarti ya? Jadi mungkin keduanya juga sih menurut keduanya aku. Ya. Mungkin posisi button-nya dari UI, tapi susunannya itu dari UX-nya ya. Jadi pertama interest-nya apa, kedua apa gitu ya. Itu aja sih. Tapi untuk si thread aku belum tahu sih, belum kepikiran. Oke, nggak apa. Jadi PR-nya jadi PR-nya nih buat pikirin. Atau mungkin nanti Felicia pengen bikin produk ya, pengen bikin bisnis. Nah, bisa nih melakukan pendekatan kayak gini nih ke customer. Jadi cari tahu strength-nya bisnisnya Felicia apa. Atau kamu kerja di sebuah perusahaan mau bikin produk baru. Cari tahu strength produkmu di perusahaan itu apa. Terus bisa melakukan kayak gini kurang lebih. Jadi nanti bisa divalidasi ke beberapa customer ya, ke user. Untuk bisa mendapatkan kira-kira fitur atau solusi yang tepat itu apa sih gitu. Sip, mantap ya. Tadi thank you Mas Iman, terus Joshua sama Felicia yang udah sharing-sharing ya. Jadi hari ini untuk praktikal terkait dengan PM itu kayak gini ya. Jadi kita ada di step paling awal itu desain. Nanti setelah ini kita tuh akan ada proses yang namanya berikutnya, itu menggunakan problem solving framework. Bisa pakai double diamond framework atau bisa pakai design thinking untuk membuat prototyping. Jadi kita bisa membuat prototyping. Tadi kan udah mengusulkan tuh ya beberapa fitur
kalian tinggal develop lagi wireframe-nya pakai prototyping, entah pakai Figma, kalian bisa pakai Figma ini juga ya. Terus kalian juga bisa mungkin pakai platform yang lain kayak Adobe XD atau pakai Marvel App, itu juga bisa. Tadi aku udah sharing ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tools-toolsnya PM, kalian bisa ngisi feedback untuk hari ini. Nanti untuk PPT tadi aku akan share buat reading materials kalian. Nanti harapannya nanti dengan reading materials itu kalian bisa belajar, oh ternyata untuk membuat produk atau membuat sebuah bisnis, kalau misalnya kita pengen berorientasi ke customer atau user, bisa banyak tools yang bisa kita pakai. Oke, thank you teman-teman sudah mengikuti hands-on dan juga practical dari event kita hari ini. Menurutku sudah cukup ya untuk hands-on-nya ya. Jadi hari ini objektifnya udah tersampaikan menurutku. Aku udah ngasih tahu tentang PM dan teman-teman juga udah langsung praktis bagaimana di proses desainnya itu harus melakukan apa. Harapannya nanti setelah ini kalian bisa tanya-tanya lagi nggak apa-apa di sesi Q&A. Dan sekarang aku kasih lagi waktunya ke Mario. Wah, makasih banget Mas Rahmat. Ini luar biasa. Hari ini kita belajar dari Rahmat nih banyak banget ya sesuatu. Jadi kita baru tahu kalau PM itu sangat menarik dan kompleks. Terima kasih Rahmat sudah menjelaskan secara detail baik job desk ataupun detail kerjaan perharinya. Lalu kita juga dikasih demo fitur lagi. Sangat menarik hari ini. Jadi kalau misalnya saya mau belajar PM atau kita teman-teman ini mau belajar di PM bisa join Binar Academy ya Mas ya? Oh itu bukan punya aku ya, tapi aku kerja Oh. di ini ya. Kerja apa Dapat namanya? diskon Kerja di nggak sana. Kayaknya enggak sih. Harga kristal kali ya Mungkin khusus dari kalau nggak salah teman-teman Binar kita. itu kalau mau ikut kelas Binar itu bayarnya 6 juta ya. Untuk sampai 3 6 bulan juta kalau nggak salah. paket berarti ya? Ya, jadi sampai semua dari desain sampai membuat Hmm. prototype sampai bisa memarketnya gimana gitu. Itu di Binar kayak Ada gitu kode 6 juta. diskonnya nggak tuh, Ahmad? Kalau nggak salah ada diskon sih. Ada Ada diskon diskon. jadi 3 juta atau 4 juta aku lupa. Itu bisa tuh kalian Iya. cari tahu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya emang minat nanti bisa kontak ke Rahmat langsung ya di WA ya. Oh, ya Boleh ya? terserah ya, bebas. Atau bisa ke binar.com aja. Binar.co.id Oke, aja. Ya, ya. Ya, saya mungkin mulai dari chapter 0 nih. Karena PM ini menarik ya untuk apa? Untuk salah satu jenjang opsi karir, terutama untuk teman-teman yang masih berkuliah ataupun yang mungkin dari sales mungkin mau pindah ke PM atau mungkin dari posisi lain mau ke PM ini juga sangat menarik untuk kita semua ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita udah listing banyak banget nih pertanyaan dari yang kita rangkum dari teman-teman dan juga mungkin panitia juga ada yang nanya ya, wah ini banyak banget nih. Kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Kita mulai dari nomor 3 deh, Mas. Yang apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PM. Ini yang paling basic soalnya. Kalau skill tadi aku udah sharing ya, terkait skill itu ada di sini nih. Nah, skill kita ke sebentar kok malah nggak ke share screen. Oke. Nah, skill yang pertama ya kita lihat dari tanggung jawab aja ya, tanggung jawab seorang PM ya. Kita bisa own the products. Nah, ini maksudnya kita tadi kan udah tahu nih kita own fitur subscribe-nya YouTube. Kita skill berikutnya kita menggathering problem. Ini paling susah sih sebenarnya, jujur aja. Kita susahnya itu adalah kira-kira problem yang kita pikirkan atau user yang kita coba riset itu benar-benar problem atau bukan, atau jangan-jangan kayak iceberg gitu. Cuma lihat di permukaannya aja ternyata cuma 5% dari total problem. Itu susah sih. Jadi makanya ada banyak framework kayak Double Diamond Framework sama ada design thinking framework untuk bisa mencari masalah sama penyelesaiannya. Terus juga kita membuat product roadmap, bisa membuat produk roadmap dan juga bisa menentukan spesifikasi produk. Nah, ini kita membuat requirement documents untuk skill set berikutnya. Terus terakhir, yaitu skill setnya adalah kita memantau performa produk dengan menggunakan matrix. Nah, matriksnya ada banyak sih, teman-teman. Matriksnya itu nanti kan bisa cari tahu juga nanti dengan baca-baca di sini ya. Itu Mario ya. Oke ya, udah cukup jelas Rahmat. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kayak lumayan banyak juga tuh yang nanya tuh. Teman-teman banyak yang tertarik juga terkait PM ini karena memang harus tidak. Gimana memperlengkapi kemampuan PM dengan pengetahuan akan UX tech bisnis, sedangkan rata-rata kita hanya fokus satu. Oh, ini bagus banget pertanyaannya. Rahmat mungkin bisa ada advice, bisa jawab
pertanyaan yang ini. Gimana memperlengkapi Oke, kemampuan? sebenarnya PM itu kan generalis ya. Kita tuh generalis, kita tuh bukan spesialis. Jadi kalau untuk belajar UI UX ya, itu sebenarnya di kurikulumnya Binar itu ada pelajaran tentang UI UX, teman-teman. Bahkan kita juga menggunakan tools tadi kayak Figma, Marvel App itu untuk membuat sebuah desain prototyping dari low-fi atau low fidelity sampai ke hi-fi, yaitu high fidelity. High fidelity itu udah benar-benar desainnya udah sangat bagus. Nah, cara membuat desainnya itu bagaimana? Itu kan harus berdasarkan ada prosesnya ya. Ada namanya desain sprint, ada proses journey-nya. Nah, itu kalau di Binar tuh dipelajarin sebagai apa namanya? Sebagai kurikulumnya Binar. Tapi kalau misalnya kalian magang di perusahaan startup gitu, ya mungkin tidak mempelajari UI UX secara mendalam ya, mungkin hanya supporting CPM-nya itu sendiri. Makanya saranku bagi teman-teman biar ngerti tentang UI UX, mungkin bisa ikut bootcamp ya, acara bootcamp atau ikut competition, lomba startup, atau mungkin juga bisa langsung hands-on untuk nyari tahu ke saya misalnya sebagai PM, kira-kira resource ataupun sumber-sumber buku ya ataupun media apa yang bisa dipakai untuk bisa belajar tentang UI UX gitu. Karena menurutku salah satu ilmu yang harus dipengerti oleh PM itu adalah UI UX ya. Karena itu berrelate banget dengan kebutuhan customer gitu. Itu Mario. Oh, iya benar. Jadi UI UX ya. Lalu tadi tuh ada yang pertanyaan yang aku rasa cukup menarik nih. Kira-kira itu tadi ada yang nanya soalnya gaji itu berapa sih Mas Rahmat di PM kalau misalnya di Taiwan dan di Konfidensial ya Indonesia juga teman-teman ya. berapa? Ini pertanyaan sensitif ya. Sensitif nih. Kalau kita Ini ngomongin ada yang gaji itu nanya nih. ada dua hal yang perlu dicari tahu. Pertama, pengalaman kerja kalian. Karena setiap orang itu pengalaman kerja beda-beda dan expertise-nya beda-beda. Jadi kalau yang masih baru itu pasti nanti akan berbeda gajinya dengan teman-teman yang punya pengalaman misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Itu pertama. Terus kedua adalah mungkin kalau di Taiwan lebih ke pendidikan ya. Karena S1 sama S2 itu udah beda basic salary-nya. Mungkin agak beda dengan teman-teman di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita mau jadi PM, misalnya startnya dari S2 sama lulusan S1, bareng gitu ya, itu gajinya mirip, sama. Tapi kalau di Taiwan enggak. Jadi yang S2 itu punya sedikit lebih banyak daripada yang S1. Gitu kali ya terkait gaji ya. Oh, oke. Nah, ini kita open untuk yang mau nanya live nih. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang mungkin live, bisa angkat tangan langsung ya. Ada nggak nih yang mau nanya langsung? Coba kita lihat partisipannya. Oke. Jadi belum ada yang mau nanya live ya. Kalau gitu aku mau tanya sedikit deh Mas Rahmat. Kalau berarti sebenarnya PM itu ada kebagi-bagi ya. Jadi ada yang mungkin PM yang skillnya di bagian teknis, bagian bisnis atau bagian UI UX ya. Pasti kan ada kelebihannya masing-masing ya. Betul. Yes, benar. Oke. Nah, tadi dari Adrian ya. Adrian ada pertanyaan apa dari itu? Boleh kembali ke slide-nya lagi nggak? Tadi Adrian ada tanya, gimana cara Anda sebagai PM up to date soal software atau workflow dan kawan-kawan yang berhubungan dengan PM? Oke, nah kebetulan di timku itu ya, kita satu tim itu ada namanya di perusahaan itu kayak learning improvement ya. Kayak misalnya kita dikasih semacam training dan seminar. Itu biasanya setiap per satu semester sih biasanya. Kita bakal ada training terkait current technology. Jadi misalnya di dunia PM itu ada istilah-istilah apa, nah kita bakal update di situ. Jadi ada trainingnya. Terus juga buat teman-teman front end, misalnya kalau dulu mereka pakai CSS sama pakai HTML dan Java, mungkin nanti ke depan ada istilah baru lagi kayak React Native. Nah itu ada training-trainingnya. Jadi kalau di perusahaan sendiri itu pasti ada HRD itu memikirkan tentang talent development ya. Jadi pasti ada training khusus di mana kita bisa mengupgrade ilmu kita. Nah kalau aku pribadi selain mengandalkan itu, aku dengan mengajar di Binar. Karena ternyata di Binar itu mereka tuh melakukan riset tentang perkembangan dunia PM. Makanya aku masih relevan nih. Ilmu yang aku pelajarin 5 tahun lalu, ternyata ada beberapa yang udah nggak relevan, tapi ternyata ada lagi beberapa yang masih relevan gitu. Jadi aku tahu comparing-nya. Makanya aku dengan cara mengajar di Binar tadi ya. Terus juga mungkin kalian bisa dengan cara ikut komunitas PM. Nah, kebetulan aku juga ada komunitas PM sama teman-teman di Indonesia. Jadi
Kita suka tiap minggu tuh sharing-sharing tentang update-update tentang PM gitu. Gitu ya buat apa tadi Adrian. Nah, kalau misalnya komunitas-komunitasnya itu carinya di mana, Rahmat? Oh, kebetulan kalau komunitas itu sangat eksklusif ya. Jadi kalian harus jadi PM dulu ya. Jadi Oh, kalian harus harus jadi jadi PM PM dulu. dulu, baru bisa join jadi Nih. Ya mungkin ada komunitas PM. Jadi tadi ada yang kalau nanya buat yang terkait baru banget PM. ikut kayak gini nih, ikut event-event kayak gini. Mungkin bagi teman-teman yang masih baru ya, baru belum jadi PM, mungkin bisa ikut event-event kayak gini nih ya. Nanti kenalan sama PM-nya Iya. gitu, buat japri, buat itu enggak. Tapi kalau misalnya mau ikut komunitasnya, otomatis ya harus jadi PM dulu, karena isinya kan PM-PM kan. Benar-benar. Kalau yang paling challenge sebenarnya sebagai product management itu apa, Rahmat? Pertanyaan nomor 1 ada, what is the most challenging aspect of product management? The most challenging aspect itu adalah pertama define problem. Itu paling susah. Tadi kan kata apa di quote-nya Albert Einstein itu 2 jam dia melakukan problem solving itu dia bakal spending paling lama di mana gitu kan. Ternyata menurut Albert Einstein itu 50 menit dia pakai hanya buat nyari problem, nyari masalah. Baru 10 menit kemudian dia baru mikirin tentang solusi gitu. Makanya di sini paling challenging itu adalah mencari problem sehingga kita tuh bisa membuat produk yang memang menjadi masalah user. Nah, itu paling susah sih sebenarnya. Karena kita paling sering itu terperangkap dengan asumsi, terperangkap dengan pikiran kita doang tuh solusinya. Padahal belum tentu problem ataupun solusi yang kita pikirin itu benar-benar dirasakan sama si user. Terus yang kedua, kalau aku di Taiwan, itu adalah Chongwon ya. Karena timku adalah engineer, adalah orang Taiwan. Jadi sangat problem sekali sih, challenging banget sih bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari front end, back end, full stack developer yang nggak bisa pakai bahasa Inggris gitu. Oke, I see. Ya, lalu ini ada pertanyaan menarik lainnya nih. Nah, ini sangat kayaknya agak lumayan neken juga nih. Jadi kalau misalnya produk itu merugikan perusahaan, itu sepenuhnya kesalahan PM atau bagaimana? Bila suatu produk merugikan perusahaan, apakah itu kesalahan PM? Nah, ini tergantung dari ini ya teman-teman ya, tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Karena kan di dunia startup itu kan kita kan ada namanya continuous improvement kan. Kita belum tentu ketika mendeploy atau merilis satu produk itu bisa sukses gitu. Kita belum tahu gitu loh. Makanya ada yang namanya design thinking, ada iteration dalam product development. Bisa jadi saat kita rilis itu gagal. Tapi ternyata setelah kita tahu gagal, kita tahu kegagalannya di mana, kita bakal improve lagi di iteration berikutnya. Tadi kan kalian udah tahu ya ada beberapa tahap untuk product development ya. Dari mulai desain, terus implementation, terus ke testing, deployment, terus ke maintenance. Nah, itu bisa looping terus gitu loh. Jadi awalnya gagal, versi 1 gagal. Versi 2 mungkin saja lebih sempurna gitu. Contoh itu adalah Gojek ya. Dulu tuh versi 1-nya Gojek itu nggak ada aplikasi, teman-teman. Versi 1-nya itu pakai customer service di telepon gitu. Nah, itu kan mungkin sulit ya kalau misalnya customer harus nelpon ya. Mungkin ketika dia nelpon malah ada orang lain yang nelpon duluan, jadi nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Makanya itu karena itu gagal, karena itu produknya masih sulit dipakai, akhirnya ada juga dipikirkan bagaimana membuat aplikasi memudahkan para user untuk nyari Gojek, nyari tukang ojek. Itu Mario ya. Dan ini berarti bukan hanya buat produk IT doang ya, atau jadi untuk semua produk ya, baik itu IT dan non IT semua pasti ada improvement kan? Yes, jadi kalau PM itu tidak hanya untuk software ya, bisa juga ke hardware. Tadi juga Toyota juga menerapkan PM juga tuh di industri otomotif. Bahkan P&G yang fast moving customer goods, yang kayak sampo, sabun dan sebagainya itu juga mereka menggunakan ilmu PM untuk biar produknya itu biar tetap relevan sampai jangka panjang ya, biar nggak obsolete gitu. Ya, ini ada pertanyaan itu, untuk zaman sekarang lebih baik mana, menjadi seorang generalis atau spesialis? Kalau baik, dan ini kayak ibaratnya pertanyaan kayak ini ya, kayak pilih duluan telur atau ayam nih. Jadi tergantung dari passion kalian sih. Kalian itu kalau misalnya mau jadi bos ya, mau jadi C-level atau product management ya pasti udah bukan spesialis. Itu adalah orang-orang yang generalis, dia tahu dari konteks bisnis, dia tahu dari dari sisi marketing juga tahu, dari sisi desain juga tahu. Jadi dia tuh tahu semua aspek tentang bisnis. Tapi dia bukan seorang spesialis gitu. Kalau misalnya kita di C-level ya, kita udah nggak mikirin tentang satu aspek. Kita mikirin banyak aspek, dari marketing sampai ke produk.
Tapi kalau misalnya spesialis nih, misal kalian passionnya adalah sebagai seorang expert, misalnya sebagai seorang marketing spesialis yang fokus di marketing, tapi kalian jago banget gitu, itu juga bagus gitu. Jadi kemampuan kalian itu bakal langka karena yang memiliki cuma sedikit orang. Gitu. Tapi kekurangannya adalah kalian kalau misalnya nanti ilmu marketing itu udah obsolete, udah nggak relevan, kalian mau pindah ke ilmu baru, itu bakal susah ya untuk compete dengan teman-teman dari yang bidang yang lain. Tapi seorang generalis, ketika dia pindah dari produk, pindah ke desain, pindah ke marketing, itu gampang adaptasinya. Itu sih kelebihannya sebagai seorang generalis gitu. Oke. Jawaban yang mantep banget ya. Nah ini kita last but not least nih ada yang nanya terkait framework. Mungkin boleh tolong dijelaskan lebih detail terkait framework. Framework apa nih? Framework itu banyak. Framework apa maksudnya? Mungkin lebih ke bisa ditaruh di chat aja pertanyaannya, mungkin framework apa? Coba ya. Mungkin kalau framework ada banyak ya framework ya, ada Scrum framework. Ada JavaScript gitu kan, ada PHP. Ada Scrum, gitu. ada Double Diamond framework, ada Design Thinking framework. Itu beda-beda tuh penggunanya tuh. Yang paling basic lah, Rahmat boleh tolong Paling dijelasin. basic. Mungkin web framework, web framework tuh gimana? Web framework kalau PM mungkin tidak terlalu mikirin ya, karena web framework itu dipikirin sama teman-teman dari front end. Mungkin aku sharing aja deh, aku googling aja. Mungkin Design Thinking aja ya, Design Thinking framework ya. Ya, boleh. Design Thinking framework. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini sebenarnya proses bagaimana kita bisa melakukan continuous improvement dalam membuat produk. Ini ada contohnya nih. Nah, pertama kalau di Design Thinking framework ini kita bisa kalau misalnya dalam membuat produk, kita berempathize dulu. Kita mencari kira-kira problem yang dirasakan user itu apa. Nah, tadi bisa dengan cara tadi yang kalian pakai SWOT tadi, nah itu cari masalahnya user dan coba divalidasi apakah masalah itu benar-benar dirasakan oleh banyak user gitu, nggak cuma satu orang, bisa jadi buat 30 orang, 40 orang dan sebagainya. Nah nanti kalau udah dapat masalahnya kita coba define problemnya, bikin problem statementnya kira-kira di kesimpulannya itu bisa jadi apa gitu problemnya. Bisa tadi pakai atau bagian caranya ya. Nah di bagian ideation ini kita bisa membuat prototyping, bikin lo-fi, itu low fidelity ya. Lo-fi itu kayak gini nih ibaratnya nih. Lo-fi. Jadi desainnya itu masih benar-benar kasar ya. Jadi cuma kayak gini desainnya nih. Oh di sini ada menu apa, ada di sini ada menu apa. Jadi kayak benar-benar digambar scratch ya. Nanti kalau udah sesuai gitu, udah jelas arah-arahnya, baru nanti kita bikin namanya hi-fi. Sorry, ini malah speaker nih. Hi-fi framework, hi-fi wireframe. Baru nanti dari lo-fi kita translate di hi-fi framework. Nah, kalau udah hi-fi, itu udah mulai ada warna-warna ya. Contohnya mungkin bisa lihat di ini nih, bisa lihat. Nah, ini contohnya nih. Yang kiri ini lo-fi, yang kanannya udah hi-fi. Jadi udah mulai ada UI UX-nya udah mulai kelihatan ya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah prototyping kita tes ke user. Nanti dari user setelah dia make gitu journey-nya ya. Tadi dari journey yang subscribe-nya YouTube dari A, B, C, D, E kalau udah dipakai gitu ya. Terus kira-kira desainnya itu sudah sesuai nggak atau ada bugs nggak gitu. Kalau misalnya udah nggak ada bugs, ya udah kita bisa rilis ke Play Store atau App Store. Itu ya Mario ya. Iya. Oke, sudah sangat jelas banget nih. Terima kasih Rahmat atas waktunya. Yang nggak kerasa juga waktu kita di sesi kali ini juga udah hampir habis. Nah, untuk Rahmat juga udah membantu menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk menutup sesi dari Rahmat, aku mau minta Rahmat untuk memberikan sepatah dua kata-kata untuk closing statement, boleh lah ya? Boleh. Ya mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk lebih dalam ya belajar tentang PM, kalian aku saranin untuk di sini tadi di slide yang sebentar. Nah, kalian bisa ikutin beberapa program bootcamp ya, entah itu dari Binar atau dari Rakamin atau dari Apiari. Ada lagi mungkin dari yang lain tuh RevoU dan sebagainya itu. Mereka itu adalah edutech ya, edutech urusan startup tapi fokusnya ke education technology. Kalian bisa belajar tentang product management, juga bisa belajar tentang coding, data science,
dan sebagainya. Atau kalian bisa start itu dengan mengambil program magang ya, internship di perusahaan early startup atau di unicorn, dan bisa juga mungkin bikin portofolio dengan cara ikutan lomba. Jadi dengan cara ini itu nanti ini jadi bekal buat kalian buat apply pekerjaan sebagai PM. Jadi kalian tuh udah punya seenggaknya punya portofolio lah setidaknya minimal. Kayak gitu ya, mungkin saranku dari sisi bagaimana untuk jadi PM. Luar biasa. Ya, terima kasih Rahmat atas sharing materinya yang sangat informatif dan juga closing statement yang daging banget buat kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita foto bersama dulu lah. Aku undang teman-teman semua untuk menyalakan kameranya, nyalain kameranya. Lalu kita, oke, kita mulai foto bersama ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa join grup YIPA Line YIPA Taiwan ya. Grup ini diutamakan untuk teman-teman terutama yang masih bekerja di Taiwan, boleh di-share barcode-nya. Nah, ini teman-teman bisa join biar kita bisa informasi-informasi yang lebih detail bisa kita langsung sharing di grup itu juga. Nah, nggak kerasa kita udah di penghujung acara hari ini, dan saya rasa kita juga udah belajar banyak banget dari Rahmat. Saya memetik beberapa poin yang saya rasa cukup krusial ya, yaitu menjadi seorang PM harus mengerti semuanya secara detail, tidak hanya bisnis proses, tapi juga UI, UX, teknologi, dan detail-detail lainnya. Sebagai PM memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join hari ini, dan saya mewakili YIPA Taiwan mau mengundang teman-teman untuk join acara kita selanjutnya di akhir Maret dengan topik digital marketing, agar teman-teman dapat gambaran bagaimana untuk menjadi seorang digital marketer yang handal. Akhir kata saya Mario juga berterima kasih untuk Anda semua, profesional maupun student-student yang hadir hari ini. Stay safe dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye. Thank you semuanya. Sampai jumpa di acara digital marketing ya, di akhir Maret. Thank you.